Haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus datang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita terus fokus kepada Tuhan, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia selalu setia menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi laut beserta isinya. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berdaulat, yang punya segala kuasa di surga dan di bumi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu seperti surga, di bumi seperti di surga. Suasana surgawi terjadi di tempat ini ketika kami umat-Mu datang menyembah, memuji dan menyembah-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, umat pilihan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu laki-laki perempuan. Kami datang beribadah ke tempat ini hanya dengan satu alasan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kami datang ke tempat ini hanya dengan satu motivasi, memuji dan menyembah Yesus saja. Kami datang beribadah pagi ini hanya dengan satu iman. Aku mau memuji dan menyembah Yesus. Aku mau berjumpa dengan Yesus. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu kami mau fokuskan hati dan pikiran kami kepada Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Yesus. Mari jemaat Tuhan, datang dengan hati yang memuji dan menyembah kepada Yesus. Yesus layak dipuji dan disembah. Mari kita datang mengucap syukur atas kebaikan-kebaikannya. Mari kita bersyukur atas berkat-berkatnya yang sudah Tuhan limpahkan. Mari kita datang membawa syukur kita atas penyertaan dan perlindungannya, atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepadamu, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepadamu. Mari datang bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Sembah Yesus. Sembah Tuhan. Jangan lihat kanan kirimu. Fokus kepada Yesus. Taruh dalam hatimu, aku datang beribadah di tempat ini dengan satu alasan. Aku mau memuji dan menyembah Yesus. Itu cukup. Datang menyembah Yesus. Angkat suaramu saudara. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Hiana mana katakan dalam sembah Yesus. Hiana lama mari sembah Tuhan. Oh, sembah Yesus. Yesus Raja di atas segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Bahkan yang tidak ada sekalipun Dia sanggup menjadikan menjadi ada. Bapak Ibu Saudara, datang di hadapan Tuhan. Apa menjadi persoalanmu? Apa menjadi pergumulanmu hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Ya dalam nama Yesus jawaban atas semuanya.
Yesus jalan keluar atas semuanya. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami. Oh, Kaulah segalanya. Kami berserah kepadamu. Kami percayanya kepadamu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, Tuhan. Yesus, mari kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, kami berseru hanya kepadamu. Mari berseru kepada Yesus, saudara. Kita lihat Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Oleh bilur-bilurnya segala sakit kita telah menjadi sembuh. Kita angkat pujian ini dengan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Mari serukan Yesus, Yesus ku panggil. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dari awal kita akan pujian sekali lagi. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa, ya Tuhan Yesus. Dengan nyawa-Mu Kau tukar. Kini aku datang, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah. Mari panggil Yesus, berseru kepada Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari berseru kepada Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Haleluya. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari katakan pengabdianku, Yesus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami berseru kepadamu. Kami percayanya kepadamu.
Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Yesus, Kau sumber hidup kami, Engkau sumber kekuatan kami. Yesus Tuhan, Kaulah damai sejahtera kami, Kau sukacita, Kau kekuatan pengharapan, Kau masa depan kami Tuhan, Kau harta kekayaan kami. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Dan saatnya kami membuka hati kami. Tuhan berbicara kepada kami. Yesus, Engkau jawaban atas semua pergumulan kami. Engkau jalan keluar atas semua persoalan kami. Engkau lebih besar dari semuanya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu. Kami mau berserah penuh kepadamu. Dan kami menantikan cara Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat. Engkau hadir memberkati kami. Dan Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk menyelamatkan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit kami telah menjadi sembuh. Kami yang lemah dikuatkan saat ini, kami yang susah dihiburkan, kami yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu Tuhan memberkati kami, memulihkan, membebaskan kami, menyembuhkan segala sakit kami. Engkau Tuhan yang hidup. Hati kami, mata kami tertuju kepadamu, dan hati kami telah siap untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang mengajar kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan menaruh perkataan firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Makasih Roh Kudus, hamba-Mu bersama-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati, kami dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dimuliakan Tuhan Yesus, ditinggikan Tuhan Yesus di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Iya, kita bersyukur Bapak Saudara. Ibu-ibu siap nyanyi? Nanti. Oke. Kita bersyukur kalau kita hari ini boleh kembali datang beribadah, ya, yang seharusnya kita 2 gelombang Saudara, ya, jam 9 sampai jam setengah 11 dan jam 11 sampai jam setengah 1. Dan khusus minggu ini Saudara, ya, karena kita ada diliput dari N2STP, kita bersyukur, kita terima kasih, dan kita doa ibadah kita ini boleh menjadi berkat bagi yang akan menyaksikan ibadah ini di sekitar Sibolga, Tapoli Tengah. Amin. Ya, kita bersyukur Saudara, dan hari ini khusus kita hanya 1 gelombang saja Saudara, ya. Karena nanti kita akan perjamuan kudus, ya, dan kita akan nanti dengarkan ada pujian dari ibu-ibu yang akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Saudara, kita bersyukur, kita buka kitab kita Saudara di dalam 1 Petrus, coba ada di sini. Di desktopnya. Oke. Ya, kita buka kitab kita Saudara, 1 Petrus pasal 4. Kita mulai baca. Coba dibesarkan. Oke. Buka kitab kita Saudara, 1 Petrus pasal 4. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sama-sama kita buka Saudara, pastikan kita mendapatkannya. Di sini perikopnya adalah hidup orang Kristen. Kalau sudah dapat, kita baca dari ayat 7 dimulai sampai ayat 11, ya. Yang sudah dapat dikatakan amin. Saya baca ayat 7, Bapak Saudara baca ayat 8 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan
jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara. Firman Tuhan katakan, mengingatkan kita hari ini, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, Bapak Saudara, kita bersyukur kalau semua kita jemaat Gereja Limkaros ya mensunglap ruangan ini menjadi besar. Haleluya. Iya kan? Dengan tempo waktu yang sesingkatnya, mungkin 2 hari full ya, ruangan ini bisa disunglap menjadi besar, Saudara, sehingga kita bisa lebih luas lagi. Haleluya. Kemarin saya pikir kalau kita sempit-sempitan, aduh gimana ini dengan kita sudah melanggar peraturan protokol kesehatan ini ya, kita harus lebarkan, kita harus atur jarak. Dan puji Tuhan, dengan gotong royong bersama jemaat dan semuanya kerjasama dengan sukacita, akhirnya Bapak Saudara, hari ini kita sudah bisa beribadah dengan sukacita. Amin. Dengan ruangan yang begitu indah, Bapak Saudara. Puji Tuhan, ini semua anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua kerjasamanya, Bapak Saudara. Kita doakan supaya bangunan ini bisa menjadi permanen. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara. Apa yang terjadi, Bapak Saudara? Ya, lanjut. Ya, kalau kita dengar kesudahan segala sesuatu sudah dekat, artinya kesudahan itu berarti akhir, Bapak Saudara. Ya, kalau kita lihat film-film sinetron itu mungkin endingnya gitu ya, akhir dari segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita bilang sudah dekat itu, Bapak Saudara, berbicara itu akhir zaman, Bapak Saudara. Ya, itu sangat ngeri sekali kita dengar. Apa akan terjadi? Ya, apalagi kita lihat sekarang ini keadaan kita, Bapak Saudara. Sampai hari ini, Bapak Saudara, ya, virus corona tidak kita tahu kapan ujungnya, kapan berhentinya, Bapak Saudara. Ya, virus corona itu membuat banyak sekali masalah. Ya, di Sibolga bahkan sampai hari ini, wah, banyak macam isu-isu. Ada yang sudah berkata, ini adalah isu politik, ini adalah isu korupsi, ini supaya uang dana COVID itu cair, segala sesuatu dialaskan, Saudara. Di Sibolga, wah, sudah dari zona hijau jadi zona merah, Saudara. Ya, kalau kita lihat kenapa bisa jadi tiba-tiba zona merah? Kalau selidik demi selidik, Saudara, siapa orang yang sudah positif di Sibolga? Saya pikir belum ada, Saudara. Tapi sudah ada isu, berapa orang sekian positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat selidik demi selidik, belum ada orang yang positif. Tapi Sibolga sudah zona merah. Itu isu-isu yang berkembang dengan keadaan-keadaan seperti ini, Saudara. Ya, ini bertanda kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, itulah kesan pertama bila kita memerhatikan keadaan dunia saat ini yang semakin hari semakin dipenuhi dengan goncangan, Saudara. Ini membuat banyak orang menjadi panik, takut, stres, frustasi, dan tidak lagi bisa tenang. Ya, dengan keadaan-keadaan sekarang ini, Saudara. Ya, apalagi dunia sedang menghadapi dunia sedang menghadapi kegelapan dengan virus corona, Saudara. Ya, banyak orang mengalami takut, stres, dan frustasi. Dan firman Tuhan mengajak kita, Rasul Paulus menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan menjelang kesudahan alam ini akan banyak peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Ini sudah dinubuatkan, ini sudah tertulis di dalam Alkitab, Saudara. Apa yang sedang terjadi saat ini sudah dituliskan, dan firman Tuhan mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita sudah ada di akhir zaman, Saudara. Lanjut. Ya, masa-masa akhir seperti sekarang ini, kita semakin dituntut apa? Untuk lebih lagi mengutamakan perkara-perkara rohani, beribadah kepada Tuhan lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya, jadi Saudara, di masa-masa sekarang inilah waktu kesempatan kita untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, Saudara. Apalagi yang kita mau Saudara? Apa yang lagi yang kita mau andalkan dengan keadaan sekarang ini?
kita sudah ada di akhir zaman ini, saudara. Ya, kita tidak waktunya lagi bersenang-senang berpesta pora, saudara. Haleluya. Kita tidak tahu apakah besok akan berakhir, saudara. Ya, yang penting yang pasti kita sudah ada di akhir zaman ini, saudara. Karena firman Tuhan mencatat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, seolah-olah besok kita akan tinggalkan dunia ini, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mau sakit hati? Haleluya. Kalau mungkin dokter sudah memvonis, ya, umur kita tinggal 1 minggu lagi. Coba, saudara, apa yang terjadi? Ya, saya pikir kita nggak perlu lagi sakit hati, kecewa. Kita nggak perlu lagi pikirkan mobil, tidak perlu lagi pikirkan jalan-jalan, kita tidak perlu lagi pikirkan yang lain-lain. Apa yang harus kita pikirkan? Kalau kita dokter katakan umurmu 1 minggu lagi, saya percaya kita akan selidiki semua dosa-dosa kita. Haleluya. Kita akan minta ampun. Kita juga selidiki siapa yang mungkin artinya selama ini kita sakit hati, marah. Kita suruh panggil supaya kita berdamai. Iya kan? Jadi kita nggak mau tinggalkan dunia ini dengan kebencian dan kemarahan, saudara, dengan dosa. Pasti kita persiapkan dengan matang. Justru, saudara, di masa-masa seperti sekarang ini kita dituntut untuk semakin sungguh-sungguh beribadah. Apalagi, saudara, keadaan sudah memaksa kita ya untuk artinya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak waktu beribadah dengan Tuhan, saudara. Karena mau pergi-pergi ke luar negeri nggak bisa lagi dengan sembarangan, saudara. Ya nggak bisa sesuka hati kita. Adapun uang kita 1 karung, kita nggak bisa lagi pergi jalan-jalan ke Eropa, ke Australia, nggak bisa bebas. Ya, kita sudah diberi kesempatan untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Ini waktunya, ini saatnya. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya mau sampaikan, saudara, kalau saat ini pun kita tidak peka, kita tidak respon firman Tuhan, saudara, kita tidak akan kuat untuk menghadapi, ya, karena di akhir zaman keadaan semakin sulit, saudara. Ya, dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Kita dituntut untuk lebih lagi beribadah, ya, di hari-hari ini. Sudah dekat harinya. Tuhan yang hebat itu sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ya, dengar hari Tuhan pahit, ya, pahlawan akan menangis hari kegemasan hari itu, hari kesusahan, hari kesulitan. Ini akan terjadi ke depan, saudara. Ya, hari kegemasan, ya, hari itu hari kesusahan, kesulitan, hari kemusnahan, hari apa? Hari pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan, hari kelam, hari penipuan, sangkakala dan tempur. Dan terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Ini akan terjadi ke depan. Dan firman Tuhan katakan ini sudah dekat akan terjadi. Jadi, saudara, waktu yang kesempatan yang Tuhan berikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan, saudara, lebih lagi sungguh-sungguh menguatkan iman kita, mengandalkan Tuhan hidup kita. Waktu terjadi kesukaran, ya, kegelapan, saudara, terjadi, kita nggak kuat menghadapinya. Ya. Kita dituntut untuk lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Tapi kalau saat ini pun kita masih terlena, kita masih hidup dengan poya-poya, hidup dengan sesuka hati kita. Begitu tiba waktunya, kesukaran, ya, kemusnahan terjadi, kesulitan, kesusahan terjadi, kita tidak kuat. Makanya kita akan dibawa harus oleh dunia ini. Tapi kalau firman Tuhan katakan, kalau kita tetap berpegang kepada yang tidak tergoncangkan, ya, kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Lanjut dengan cepat, saudara. Ya, sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, orang percaya tidak perlu respon seperti orang-orang dunia. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Ya, walaupun terjadi kesusahan di akhir zaman, walaupun terjadi kesulitan, kegelapan segala macam, kita nggak perlu takut seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ya, asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita pasti akan terluput dari segala bahaya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, mari kita buka, saudara. Ibrani pasal 12 ayat 28. Di situ dikatakan semua akan digoncang, saudara. Dunia akan digoncang, bahkan langit akan digoncang. Sekarang sedang terjadi goncangan seluruh dunia dengan virus corona. Ekonomi digoncang, politik digoncang, saudara.
Ya, semua keamanan digoncang. Kalau kita lihat Ibrani, saudara, kita baca, ini semua sudah tercatat dalam Alkitab. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada kita, saudara, supaya kita paham apa yang sedang terjadi dan kita persiapkan diri kita sehingga kita tetap kuat sampai Tuhan menjemput kita. Ya, Ibrani pasal 12 kita sama-sama baca ayat 28, saudara. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, kita sama-sama baca 2, 3, ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi ini penting, saudara. Ya, karena semua akan digoncang, dunia akan digoncang. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya tinggal tetap yang tidak pernah digoncangkan. Sama seperti ibu-ibu yang suka tampi beras, ya. Kenapa ditampi? Supaya yang kotor-kotor itu, yang ringan-ringan itu dibuang. Supaya tujuannya supaya yang bersih tinggal. Jadi Tuhan izinkan dunia akan digoncang di akhir zaman. Dan firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu akan terjadi. Goncangan sedang terjadi dan bahkan sudah terjadi di seluruh dunia. Sudah digoncang. Dunia sedang digoncang. Satu hari langit akan digoncang. Kalau langit digoncang, bintang-bintang yang penuh api akan membumi hanguskan dunia ini, saudara. Ya, tujuannya supaya tinggal tetap orang yang tidak bisa digoncangkan. Haleluya. Ya kan? Beras itu bisa ditampi supaya tinggal tetap yang bersihnya. Ya. Jadi ini akan di akhir zaman akan digoncang. Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman kita dituntut untuk lebih lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, waktu goncangan terjadi, ya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan terlemparkan, saudara, akan tergoncangkan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di akhir zaman, dia akan tetap tinggal bersama dengan Yesus. Amin. Semua akan berubah. Semua berubah, di dunia ini semua berubah. Hanya satu yang tidak bisa berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, sampai kapan? Selama-lamanya. Bahasa Bataknya, Tuhan Yesus dang olong mubah, yes, dang olong mubah, dang olong mubah. Tuhan Yesus dang olong mubah, dang olong mubah. Saleleng-leleng nah, ya. Bapak saudara, semua akan digoncangkan. Jadi bapak saudara, mulai hari ini, mari berpegang teguh kepada yang tidak bisa digoncangkan. Hanya Yesus yang tidak bisa digoncangkan. Amin. Semua bisa digoncang. Dan Tuhan izinkan akan terjadi. Kesulitan, kegelapan, kesukaran ini akan menggoncangkan semuanya. Tapi orang yang tetap melekat kepada Yesus, yang tidak bisa digoncangkan, dia akan tetap berdiri bersama dengan Yesus. Amin. Walaupun terjadi kesulitan, terjadi bencana, terjadi segala sesuatu di akhir zaman, kita akan tetap berkemenangan bersama dengan Yesus. Ya, ya. Di dalam Yefanya juga dikatakan, aku akan menyusahkan manusia. Ini sudah tercatat, saudara. Yefanya ayat 1, pasal 1 ayat 14 dan 15, 19, apa ya? 18. Firman Tuhan katakan, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti apa? Orang buta. Bayangkan, saudara. Dan ini sudah tercatat di akhir zaman akan terjadi, dan ini sedang menuju ke sana dan sudah dekat waktunya, saudara. Ya. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Gimana berjalan seperti orang buta? Semua ditubruk, saudara. Nggak tahu, ada parit, ada jurang, saudara. Ya, ini akan terjadi. Terus sebab mereka telah apa? Berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Ya, artinya saudara, harta mereka, kekayaan mereka, kejabatan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka kalau waktunya sudah tiba. Ya kan? Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas.
mereka pada hari kegemasan Tuhan. Harta mereka tidak bisa menyelamatkan. Mau sebanyak apapun harta ditumpuk miliaran sampai triliunan, saudara. Kalau waktunya sudah tiba, harta itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu, ambil keputusan sekarang. Aku mau tetap mengandalkan Yesus saja. Karena kalau harta kita andalkan, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Jabatan yang kita andalkan di akhir zaman ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kegantengan kita, kecantikan kita, kekuatan kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau ada seorang hamba Tuhan katakan, banyak nabi di dunia ini, saudara. Banyak nabi, ya kan? Tapi hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Wow, banggalah memiliki Yesus, banggalah menjadi pengikut Yesus. Dan hari ini, ya, kita sudah ada di penghujung akhir zaman, saudara. Artinya kita sudah ada di akhir zaman. Tetaplah kita andalkan Tuhan. Oke? Bukankah kita sudah melihat bahwa firman Tuhan mulai digenapi? Sudah digenapi, saudara. Dengan adanya virus corona, saudara. Seluruh dunia, ya, sedang mengalami ini, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas. Sebab firman Tuhan jelas berkata, aku akan menyusahkan manusia sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Yesus tadi, bagi umat Tuhan yang setia dan taat. Ada kata setia dan taat. Ya, kepada siapa? Kepada Tuhan akan tetap terjaga seperti biji mata Tuhan sendiri. Tetaplah tenang dalam situasi supaya kita dapat berdoa. Ya kan? Pemerintah juga sedang terus menyerukan, jangan panik. Ya kan? Tetap tenang. Ya kan? Banyak orang panik dengan keadaan ini, saudara. Ya. Waktu pertama-tama virus corona, wah, orang-orang kaya menimbun beras, menimbun masker, menimbun sanitizer, saudara. Ya kan? Jadi langka sekali, saudara. Ya. Karena ketakutan, kecemasan mereka bagaimana akan terjadi. Walaupun sudah ditimbun semua itu, saudara, kalau dia tidak andalkan Tuhan, itu tidak pernah bisa menyelamatkannya, saudara. Ya kan? Dan sekalipun memang keadaan itu menyerang kita seperti virus corona menyerang kita, kalau kita ada dalam Yesus, Yesus menjamin keselamatan kita. Mati pasti masuk surga. Haleluya. Ya, Yesus menjamin. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya, sekalipun dunia merenggut nyawa kita, kita nggak perlu takut dan cemas. Tuhan sudah siapkan tempat bagi kita hidup kekal. Haleluya. Lanjut dengan cepat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Ya, itu menunjukkan akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu juga berbicara, apakah itu akhir hidup kita atau akhir zaman ini? Bisa saja, saudara, saya berdiri hari ini, besok saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Itu bisa, siapa yang tahu? Ada yang tahu. Ya kan? Mungkin kita pernah dengar, oh, baru semalam aku cerita-cerita sama dia. Akhirnya pagi-pagi buta sudah terdengar, sudah meninggal tiba-tiba. Saya juga kemarin dikagetkan, saudara. Ada seorang guru, suaminya, saudara. Dia masih baru 3 hari mendapat kabar sukacita. Anak yang laki-laki dinanti-nantikan, 2 anaknya perempuan 2, saudara. Dinanti-nantikan anak laki, lahirlah anak laki. Oh, sangat senang sekali. Iya kan? Lahir anak laki-laki. Setelah 3 hari kemudian baru pulang ke rumah. Paginya terdengar suaminya meninggal. Masih umur sekitar 30-an, saudara. 35 kalau nggak salah. Itu ada di perumahan Pelangi 3, saudara. Masih sangat muda. Baru dengar kabar, dia sangat sukacita mendengar anaknya laki-laki lahir. Baru 3 hari. Ya, dan besok paginya terdengar sudah meninggal. Meninggal kenapa? Karena tidur. Haleluya. Dia tidur terus dibangunkan, nggak bangun-bangun lagi. Dibawa ke rumah sakit, memang sudah nggak lagi napasnya. Itu kehidupan. Ya kan? Kita masih duduk di tempat ini dengar firman Tuhan. Nanti malam waktu kita tidur, nggak tahu kita masih bangun atau enggak ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya
Mungkin saja itu akhir hidup kita. Mungkin itu akhir zaman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, yaitu kuasailah dirimu. Kita perlu menguasai diri, saudara. Jangan kita lebih apalagi dengan apa? Artinya dengan keadaan dunia ini, aku mau lebih lagi hartaku lebih banyak, aku mau lebih bangun lagi rumahku lebih banyak, aku mau lebih lagi istriku lebih banyak. Oh, jangan lagi. Cukup satu, haleluya. Ini tidak saatnya lagi menambah istri atau menambah suami, saudara. Menambah anak bolehlah. Ya kan? Melahirkan anak-anak ilahi. Ya kan? Kita sudah di akhir zaman, tambah lagi istri. Wah, bahaya, saudara. Ya, stop perselingkuhan. Haleluya. Karena itu tidak akan pernah menyelamatkanmu, membahagiakanmu. Ya kan? Jadi jangan pernah lagi berpikir, oh, melirik-lirik istri orang, saudara. Anak-anak gadis orang, bapak-bapak. Haleluya. Biasanya laki-laki itu kelemahannya di mata. Ya kan? Makanya wanita-wanita, ya, pakailah pakaian-pakaian yang sopan, ya kan? Jangan pakaian-pakaian you can see, ya kan? Apa you can see artinya apa? Kamu bisa lihat saya, katanya, saudara. Ya kan? Itu pakaian you can see. Ya kan? You can see, katanya sama laki-laki. Datang laki-laki, yes I can see you, katanya, saudara. Dia pakai you can see, kamu bisa lihat saya? Ya bisa lah, saya lihat kamu, katanya, saudara. Bahaya. Ya kan? Di akhir zaman itu akan terjadi, saudara. Ya, manusia akan semakin mementingkan dirinya. Ya, hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Ya, banyak orang mudah untuk marah, mudah apalagi terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berpikir panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Itu alasannya, saudara. Ya kan? Bapak-bapak, dia lihat, ya kan, istri orang lebih cantik daripada istrinya. Tidak bisa menguasai diri. Ya kan? Dan itu yang terjadi, hanya berbuat dosa. Jadi di akhir zaman ini perlu untuk kita mempersiapkan diri. Kita perlu menguasai diri. Ya kan? Kita perlu menguasai diri untuk artinya mencari uang sebanyak-banyaknya. Artinya apa lagi? Dengan sederhananya kita harus menguasai diri untuk kita mau menjadi orang kaya, orang milioner, saudara. Ya, nggak lagi waktunya kita pikirkan aku harus milioner. Ya kan, nggak boleh, saudara. Harus menguasai diri. Jangan-jangan karena kita cari uang siang dan malam, cari uang, cari duit. Itu dulu itu, saudara. Sekarang nggak berlaku lagi. Ya kan? Kalau dulu kan ada lagunya, apa yang dicari orang, uang, ya kan? Apa yang dicari orang, uang. Semua uang, saudara. Ya. Sampai dulu apa? Suara kereta apinya pun duit, katanya. Itu dulu kereta apinya, saudara. Tapi sekarang boleh lagi seperti itu, saudara. Udah zamannya sudah modern, saudara. Kita sudah ada di akhir zaman. Gak perlu lagi selalu duit, selalu di otaknya duit terus, saudara. Kuasai dirimu, ya kan? Kuasai, jangan kita selalu tergiur dengan harta, mengumpulkan uang banyak-banyak, saudara. Mengkoleksi istri banyak-banyak, wah, nggak lagi waktunya, saudara. Ya kan? Ada orang mengumpulkan uang dengan berjudi, saudara. Wah, ini tidak lagi waktunya. Cari waktunya kita mulai menguasai diri kita untuk tidak lebih banyak merokok. Haleluya. Kuasai diri, saudara. Kenapa? Karena rokok itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita di kesudahan zaman ini, saudara. Memang kalau dikatakan mana ayatnya, tidak ada ayatnya, saudara. Tapi mari kita mempersiapkan diri, kuasai dirimu, kuduskan dirimu, saudara. Ya, karena kita tidak tahu apakah hidup kita masih ada besok atau tidak. Firman Tuhan katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi persiapkan dirimu, saudara. Kuasai dirimu supaya jangan rokok yang menguasai. Kita harus menguasai rokok, saudara. Aduh, masa kita ini udah ganteng, tegap, saudara. Ya kan? Berotot lagi. Masa kalah dengan rokok? Ya kan? Saudara, saya tidak melarang, itu bukan artinya rokok itu sebenarnya bukan karena gereja karismatik tidak bisa merokok. Enggak, saudara. Kesehatan juga perlu. Haleluya. Kesehatan. Terus yang kedua apa? Keuangan juga perlu, saudara.
Karena berapa itu rokok satu hari kita rokok, saudara? Kita bakar uang. Ada orang pernah saya layani, saudara, dia bilang, Pak, saya lebih bagus cerai dari istri saya daripada cerai rokok. Wah, bahaya ini, saudara. Iya kan? Dia mau lebih milih untuk cerai dengan istri daripada cerai rokok. Ini bukan lagi dari Tuhan, saudara. Itu sudah simbolis, saudara. Kalau bisa seperti itu berpikir. Ya, Pak, minum-minum sudah bisa kutinggalkan. Narkoba sudah bisa kutinggalkan. Apalagi perempuan sudah bisa kutinggalkan, Pak. Tapi yang satu ini, wow, jangan mau ditipu oleh iblis, saudara. Itu kesempatan bagi iblis untuk engkau menarik. Dia tarik engkau sampai engkau jauh dari Tuhan, sampai engkau binasa. Suatu hari ada seorang saudara yang menjual rumahnya, ya, mewah, besar, saudara, lantai 2, seperti istana lah. Dia jual rumahnya dengan harga yang sangat murah sekali, ya kan? Karena mungkin dengan keadaan ini, keuangan semuanya, saudara, dia jual rumahnya. Dan ada orang yang membeli rumah ini, saudara, karena murah, besar, saudara. Tapi dengan satu syarat katanya. Apa syaratnya? Saya minta di rumah ini hanya satu saja milikku. Apa itu? Satu buah paku. Paku, saudara, dengan rumah seperti istana yang besar. Si pembeli pikir satu paku, wah, nggak masalah, ya kan? Bagi kita nggak masalah, ya. Dikasih rumah, harga rumah murah dengan satu syarat, satu paku hanya miliknya di rumah itu. Si pembeli dengan gampang, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau satu paku, 5 paku pun nggak masalah, ya, tapi satu paku aja lah. Dikasihlah, saudara. Tidak lama kemudian, saudara, dijual dan ditempati oleh pembeli, saudara. Terus besoknya si penjual rumah ini datanglah setiap hari ke rumah itu karena dia masih punya hak satu paku di rumah itu, iya kan? Dia datang membawa kantong plastik setiap hari, digantungkanlah di paku itu. Itu punyaannya, kan? Gak ada yang bisa melarang karena sudah ada perjanjian. Begitulah setiap hari, saudara, dia bawa kantong plastik digantungkan di paku itu. Saya mau ajak kita, saudara, untuk melihat ini. Apa yang terjadi? Setelah 1 minggu, rumah itu tidak bisa ditempati lagi. Dari lantai pertama sampai lantai ke atas, semua nggak bisa ditempati. Kenapa? Bau bangkai, saudara. Kenapa? Karena yang di kantong plastik itu bangkai. Halo, perhatikan. Dengan satu paku itu, rumah yang seperti istana yang besar tidak bisa ditempati. Karena apa? Karena ada bau bangkai. Saya mau beritahu, jangan kita sepele. Kita berpikir, Pak, satu batang rokoknya satu hari. Sepele, kan? Satu paku, saudara. Akhirnya rumah yang besar itu tidak bisa ditempati. Kenapa? Karena bau bangkai, saudara. Jadi itulah kesempatan bagi iblis. Gak apa-apalah merokok aja, yang lain kan bisa, yang besar-besar bisa, rokok kan gak masalah. Itu pun 3 kali satu harinya. Itu tipu daya iblis, saudara. Ya kan, satu pakunya. Itu yang akan menguasai rumah itu, saudara. Jangan kau berpikir, nggak apa-apa satu batang rokok. Justru satu batang rokok itulah yang menguasai. Iblis punya kesempatan sehingga hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga engkau semakin jauh. Sehingga iblis punya kesempatan, punya hak untuk menguasaimu, saudara. Sama, karena ada satu paku itu, si penjual ini punya hak keluar masuk rumah. Jangan karena satu batang rokok, iblis punya hak untuk datang dan pergi. Mencuri kesukacitamu, mencuri kebahagiaanmu. Menggagalkan rencana Tuhan hidupmu. Jadi bukan artinya dilarang merokok, saudara. Tapi kita mau melihat, ya, iblis yang selalu ambil kesempatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu, kuasai dirimu. Janganlah perkara-perkara dunia ini membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau itu sudah membuat kita, hubungan kita jauh daripada Tuhan, langsung cut dan putus. Pemuda remaja, kalau mungkin sahabatmu, pacarmu membuat engkau jauh dari Tuhan, tas putus. Tegas, saudara. Jangan, aku kan bisa bawa dia jadi Kristen, Pak. No. Membawa orang percaya sama Yesus bukan pacaran caranya, saudara. Saya juga pernah tertipu pada waktu itu, saudara. Iya kan? Ada orang yang tidak seiman, saudara, yang tidak percaya sama Yesus. Saya berpikir kalau saya kawannya dia kan bisa kuajak. No, kebanyakan kita yang diajak, saudara.
Ya kan? Harus tegas di akhir zaman ini, saudara. Ya, anak-anak muda remaja, kalau ada pacarmu tidak percaya sama Yesus mulai hari ini, jangan diulur-ulur lagi. Karena hanya Yesus yang bisa selamatkanmu. Pacarmu tidak pernah bisa menyelamatkanmu, saudara. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi jangan main-main, kuasai dirimu. Pak, dia ganteng, Pak. Dia sudah pegawai negeri, Pak. Silakan saja, tapi lihat apakah dia punya Yesus. Kalau enggak, langsung buang, saudara. Ya, jadikan Yesus segala-galanya. Amin. Pasti itu, saudara. Lanjut. Yang kedua, dengan cepat. Yang kedua apa? Di belakang ada apa ya? Kita sama-sama baca. 2, 3 ya. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaiknya ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Jadi yang kedua, jadilah tenang. Katakan sama-sama, jadi tenang. Betul. Kalau sudah panik, saudara, masalah yang kecil bisa jadi besar. Tapi kalau tenang, masalah besar bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Betul. Makanya firman Tuhan katakan, lanjut, di dalam Yesaya, bahwa jadilah tenang, ya. Yesaya 30 ayat 15. Coba buka dengan cepat. Salah seorang yang sudah dapat bisa baca Yesaya 30 ayat 15. Kalau sudah dapat boleh baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, ya, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Amin. Sudah dapat semua? Sama-sama baca sekali lagi dengan kuat. 3, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi perlu ketenangan. Yang kedua, kita perlu tenang dengan menghadapi segala situasi. Ya kan? Walaupun semua digoncang, saudara, perlu ketenangan. Ya, pertama menguasai diri, yang kedua ketenangan. Karena di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita sudah tenang, kita akan kuat menghadapi masalah sebesar apapun. Tapi kalau sudah panik, wah, masalah kecil bisa menjadi besar. Ya kan? Kemarin udah lama ini kejadian, saudara. Ya, waktu ibu gembala masak, saudara, mungkin waktu ditinggal, dilihat ke belakang, wah, api sudah besar, saudara, di kuali. Ya kan? Karena paniknya, kuali yang begitu panas, ada minyak diangkat, saudara. Diangkat karena panasnya dijatuhkan, wah, minyak yang begitu panas kena muka semuanya, tiba-tiba habis karena panik. Tapi waktu dipikirkan, kalau tadi tenang, ada api, dia ambil kain basah ditutupkan atau ditutup aja apanya dengan tenang, gak terjadi apa-apa. Amin. Jadi kalau panik, saudara, jadi masalah besar, walaupun masalahnya kecil, ya kan? Akhirnya jadi semua muka semua kena minyak panas, saudara. Itu sudah lama kejadian. Ya, waktu saya pikir betul. Kalau sudah panik, pasti semuanya berantakan, saudara. Masalah kecil jadi besar. Tapi kalau kita tenang, masalah besar bisa kita hadapi dengan baik. Amin. Karena di situ letak kekuatan. Perlu ketenangan, saudara, menghadapi segala sesuatu. Ya kan? Waktu mungkin orang tidak didengar, telepon, oh, anak ibu sudah gini. Mungkin terjadi sesuatu di luar, mungkin di perantauan, saudara. Jangan panik dulu. Tenang, berdoa. Jangan, aduh gimana anakku, aduh gimana. Wah, sampai pingsan lagi. Iya kan? Itu selalu terjadi, ibu-ibu khususnya. Oh, dengar anaknya mungkin terjadi kecelakaan, mungkin dia belum apa-apa, ibunya sudah pingsan. Bahkan mungkin ada juga mamanya juga duluan mati daripada anaknya, kan gitu. Karena paniknya, iya kan? Anak yang kecelakaan, mamanya meninggal. Kenapa? Karena panik. Tapi waktu kita terus datang kepada Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus,
Di situ letak kekuatan kita. Amin. Kita akan kuat walaupun semua digoncang, dunia digoncang lagi digoncang, tapi kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Aku punya Tuhan yang lebih besar, yang sanggup menolongku. Walaupun ekonomi menggoncang, aku percaya Allahku lebih besar, Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya. Tapi waktu nggak ada uang, nggak ada beras, aduh gimana ini, besok gimana ini, besok gimana, aduh gimana, aduh panik kita saudara. Akhirnya apa terjadi? Mencurilah, ya kan? Sekarang semakin banyak kejahatan terjadi di akhir zaman ini, saudara. Dengan keadaan ekonomi segala sesuatu nggak tahu lagi kemana-mana karena paniknya, ketakutannya, cemasnya, membongkar rumah orang, ya kan, mencuri, ya kan, jadi masalah besar. Tapi kalau kita dalam Tuhan tenang berdoa, percaya Yesus lebih besar. Amin. Lanjut dengan cepat. Di dalam Mazmur 62 juga dikatakan bahwa hal ini berarti bahwa kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan. Persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Baca di rumah ini bisa catat ya, Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja dengan. Makanya waktu ada masalah jangan panik dulu, berdoa dulu. Haleluya. Amin. Kalau kapalmu terjadi kabar tenggelam atau terjadi sesuatu, jangan panik dulu, berdoa. Tuhan, Engkau penolongku. Apapun yang terjadi kapalku di sana, Engkau menjagai dan melindunginya, ya kan? Dan Engkau sanggup mengembalikan. Walaupun terhilang, itu dari Tuhan dan Tuhan pasti mengembalikannya. Tenang, saudara. Itu milik Tuhan. Ya, kalau hilang Tuhan akan kembalikan lagi, saudara. Amin. Walaupun anaknya hilang, anak yang sayang hilang, orang yang kita kasih hilang, tenang, jangan langsung panik. Ya kan? Anak itu kan pemberian Tuhan. Ya kan? Kalau itu pemberian Tuhan, ngapain kita terlalu panik, takut, saudara? Itu milik Tuhan, itu harta Tuhan. Uang kita hilang 100.000 udah panik, apalagi 1 juta. Wah, nggak perlu panik, saudara. Hilang uang pun nggak perlu panik, tenang. Ya, Tuhan sanggup mengembalikan lebih lagi. Haleluya. Yang ketiga, ya, yang terakhir ini kayaknya. Ya, tetap berdoa. Ya, berdoalah. Yang ketiga, doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Berdoa yang ketiga, ya, apapun terjadi, kembali lagi berdoa dulu. Kalau mau marah sama suami, berdoa dulu. Haleluya. Supaya ada damai, hikmat berkata-kata. Mungkin dengar kata-kata negatif suaminya dari luar, sebenarnya ini kan memarah ini, waduh, memarah. Tapi tenang dulu dan doa. Haleluya. Kuasai diri yang pertama, tenang, berdoa. Amin. Mungkin waktu anaknya punya masalah di luar, mau marah, ya kan? Pertama, kuasai diri, tenang, berdoa. Haleluya. Supaya kita bisa kuat, saudara. Ya. Jadi doa itu bukan hanya menyampaikan daftar permohonan. Ya kan, Tuhan, anakku Tuhan berkati, lindungi di perantauan, kapalku Tuhan di tengah laut sekarang ini, Tuhan jagai, Tuhan berkati, suamiku, ternakku, pinahanku, apakah semua berkati Tuhan kita sampaikan, amin. Doa bukan sebatas itu, saudara. Doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Saya sering sekali, saudara, bahkan lebih sering saya tidak meminta apa-apa dari Tuhan. Saya hanya mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan hari ini. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Ya kan? Itu doa, saudara. Jangan Tuhan berkati ini, berkati, lindungi. Ya kan? Lindungi ini, jaga ini. Kita buat Tuhan ini seperti satpam, saudara. Tuhan, aku mau pergi jualan ke jalan balam, jagai anakku, lindungi hartaku, emasku yang ada ku ditaruh lemari. Wah, Tuhan pula kita suruh menjaga. Ya kan? Jadi ubah doamu, saudara. Ya, doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Mulai dengan kita memuji Tuhan. Ya kan? Ku naikkan syukurku buat hari yang kau. Bangun pagi-pagi mulai bersyukur. Jangan bangun pagi-pagi, oh Tuhan Yesus, aku mau jualan, Tuhan berkati jualanku, berkati iniku, berkati suamiku, anakku, berkati. Wah, amin, bulat. Jangan sebatas itu. Doa itu membangun
mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mulai bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita minta, Tuhan tahu kebutuhan kita. Betul, saudara. Ya, jadi kita mulai bersyukur, lebih banyak bersyukur daripada meminta, saudara. Saya sebagai orang tua lebih tahu kebutuhan anak saya daripada anak saya. Ya kan, orang tua lebih tahu kebutuhannya. Sebelum diminta anak, orang tua sudah pikirkan, ini cocok untuk anakku, ini bagus untuk anakku. Ya kan, orang tua nggak pernah saudara. Kadang-kadang waktu pergi ke pasar, apa ibu-ibu kan lihatnya bajunya cantik, anaknya nggak minta, tapi ini cocok untuk anakku, dibelikan, kan gitu. Sebelum diminta pun sudah diberikan, sudah dipikirkan. Jadi doa itu mari lebih banyak membangun hubungan. Amin. Berdoalah, ya. Terus dengan cepat. Sebab itu akhir zaman ini hanya yang tidak kalah penting untuk hal yang tidak kalah penting selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap apa? Setiap hari, setiap tahun, setiap minggu, setiap waktu itu berbicara apa? Setiap waktu artinya tidak pernah berhenti, saudara. Tetap kita membangun hubungan. Halo? Karena sumber hidup kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Sama seperti lampu ini. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari colokan itu, saudara. Coba kalau colokannya lepas, pasti langsung mati, saudara. Karena terputus dari sumber. Yesus sumber hidup kita, sumber kekuatan kita, sumber masa depan kita, sumber dari semua berkat yang kita perlukan. Jadi kalau kita putus hubungan, berarti mati. Wow, haleluya. Itu kasarnya, saudara. Yesus memberi kehidupan kita hari ini. Berarti kalau kita putuskan hubungan karena kecewa, ya kan? Karena kita difitnah, kita putus hubungan, tidak mau melayani, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, ya kan? Karena mungkin orang yang kita kasih dipanggil, kita putus hubungan dan kecewa dengan Tuhan. Halo, siapa lagi yang memberi kehidupan? Makanya iblis akan memberi kehidupan kepada kita, kehidupan yang supaya dibinasakan, saudara. Ya, kita bersyukur hari ini kalau kita hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Lanjut. Sebab itu selesai ya. Namun jika kita ada di dalam Tuhan, sampai di mana tadi? Sebab setiap waktu ya. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, hadapilah akhir hidup kita dengan menguasai diri, tenang, dan berdoa. Itu aja kunci, saudara. Jadi waktu pun kekelaman datang, ya kan, goncangan datang, ketika kita menguasai diri, tidak panik, saudara, ya, kita artinya tetap berdoa, tetap tenang. Saya percaya, saudara, kita akan tetap berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada, selagi aku masih kuat.
Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus ini, saudara. Kita angkat pujian ini kembali, biar pujian ini menjadi doa kita. Kita angkat pujian dengan iman, saudara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-sia apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat, ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara, ini hanya sementara, hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, katakan oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan dengan imanmu kepada Yesus. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menerima tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengorbankan segala-galanya bagi kami. Darah-Mu telah Kau curahkan untuk menebus dosa-dosa kami, mengampuni kami. Tuhan, tubuh-Mu telah tercabik-cabik Tuhan. Engkau rela dimahkotai duri, Engkau rela disiksa, dihina, digantung di kayu salib Tuhan, sampai tulang-Mu kelihatan. Dan hari ini Tuhan, kami terima tubuh-Mu oleh perjamuan kudus ini. Kami terima darah-Mu dengan iman di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, oh yang susah diburkan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Yang terikat oleh rokok dibebaskan dalam nama Yesus. Terikat dari kecanduan-kecanduan apapun itu namanya, kami dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua dosa apapun yang mengikat kami hari ini dibebaskan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami terus kuat Tuhan, oh sampai kesudahannya terjadi Tuhan, oh sampai di akhir zaman Tuhan, sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Oh hari kedua kedatangan-Mu Tuhan, kami siap Tuhan. Kami dikuduskan oleh darah Yesus, kami disucikan Tuhan. Kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang yang bijak Tuhan, mempersiapkan diri kami dengan kami Tuhan tetap berdoa, menguasai diri kami Tuhan. Kami tetap Tuhan menjaga-jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan perjamuan kami. Tuhan mengubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus dan anggur ini menjadi darah Yesus. Ketika kami terima tubuh dan darah Yesus perjamuan ini, kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
Bersembah hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Serukan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, katakan sekali lagi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Coba diberkati Tuhan. Sebelum kita makan tubuh dan minum darah Yesus di perjamuan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan menjadi sampai kedatangannya. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan ini Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Saudara, biar perjamuan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Kita sudah ada di akhir zaman. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tidak waktunya lagi kita saling membenci, saudara. Tidak waktunya lagi kita saling sakit hati, kecewa, saling memfitnah. Hari ini waktunya kita berdamai, saudara. Mari miliki hati yang suka mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Miliki hati yang suka mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ini kesempatanmu, saudara. Biar dia perjamuan ini menjadi berkat dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, selidikilah dirimu sendiri. Kalau mungkin Roh Kudus berbicara dalam hatimu, kalau masih ada kebencian, kemarahan, mungkin engkau merasa tidak suka dengan seseorang, ini waktunya, saudara, engkau berdamai. Mari berdoa, saudara, lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan, aku mengampuni dia, Tuhan. Aku mengasihi dia. Sebutkan namanya, saudara. Kalau mungkin ada orang yang mulai jumpai dia, berdamai. Mari saudara, jangan lihat kanan kiri, saudara. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Jangan malu dengan manusia. Iblis katakan malu. Tidak, saudara. Kita sedang mempermalukan iblis di tempat ini, saudara. Kalau iblis katakan malu, jangan ikuti kata-kata itu, saudara. Biar kita permalukan iblis, saudara. Mari saudara, kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepadamu, firman Tuhan katakan, bertobatlah. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau saat ini mungkin ada dosa yang tersembunyi, mungkin istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, hari ini saya mau beritahu, Tuhan tahu apa yang sedang kau lakukan. Apa dosa yang telah kau yang tersembunyi. Mari saudara, ini kesempatan yang kau bertobat. Lewat perjamuan ini, saudara, mari rendahkan dirimu, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu. Jadilah tenang dan berdoalah. Mari berdoa, saudara, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya. Kalau mungkin selama ini masih ada rasa benci, mari minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku benci dengan Shanum.
Katakan mulai hari ini aku mengasihi Sian. Ucapkan siapa namanya saudara. Ucapkan orangnya. Mungkin itu suami, sebutkan namanya saudara. Mungkin itu istrimu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu yang membuat engkau kecewa, marah. Hari ini saudara, waktunya engkau mau membereskan hatimu. Ini waktunya engkau terima tubuh dan darah Yesus, menerima pengampunan, pemulihan saudara. Menerima kesembuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mungkin marah kepada mertuamu. Oh, mari ampuni dia, saudara. Jangan simpan-simpan rasa benci, kecewa. Karena itu hanya membuat engkau jauh daripada Tuhan. Itu hanya membuat engkau tidak suka cita, saudara. Firman Tuhan katakan, hiduplah berdamai dengan semua orang. Siapapun itu, mungkin itu orang tuamu, mungkin selama ini mengecewakan engkau. Mungkin selama ini engkau sudah punya niat jahat. Mungkin itu suamimu, engkau sudah pernah berpikir, suatu hari aku akan bunuh suamiku. Suatu hari aku bunuh orang tuaku. Hari ini bertobat, saudara, minta ampun. Katakan, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi orang tuaku, aku mengampuni, saudara. Mari ucapkan itu, doakan, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, darah-Mu Tuhan menyucikan kami. Darah-Mu menguduskan kami Tuhan. Darah-Mu membebaskan kami. Mari berdoa saudara. Selidiki hati kita saudara. Ya Rabba kata karamashu, O Rabba kata karalabashik ya dalabana batsade. Darah-Mu Yesus sucikanku, oleh darah-Mu bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara, kalau kau sudah selesai, kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Jemaat katakan amin. Terimalah, makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Kristus kami. Mari kita terima tubuh Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah peringatan baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan berkat yang atasnya kami ucapkan syukur, itu adalah persekutuan dalam darah Kristus. Jemaat katakan amin. Terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minum darah-Mu Tuhan. Mari kita terima. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab darah Yesus berkuasa menyucikan, menguduskanmu. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sakitku telah menjadi sembuh oleh bilur-bilur. Terima kasih Tuhan Yesus. Sakit pada kepala ku menjadi sembuh, sakit pada perut, pada kaki, semua, sakit pada pinggang, sakit rematik, sakit asam lambung, sakit apapun, sakit asam urat, sakit gula menjadi sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami terima itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau pulihkan hatiku, Kau sembuhkan sakitku. Terima kasih Kau bebaskanku. Terima kasih Kau selamatkanku Tuhan. Terima kasih Kau pulihkan, Kau ampuni, Kau
mensucikan, menguduskan, dan melayangkan dan membenarkanmu menjadi anak-anakmu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah, katakan sekali dengan iman, lihat kepada Yesus. Dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosa. Yes, Jesus, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu Yesus. Kami panggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Mari panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari berseru kepada Yesus, panggil nama Yesus. Oh, Yesus, 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 ku berseru. Ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya, haleluya. Kami terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit disembuhkan. Sakit pada kepala kami menjadi sembuh. Sakit pada perut kami menjadi sembuh. Sakit pada pinggang kami menjadi sembuh. Sakit gula, sakit rematik, sakit asam urat menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Haleluya. Kami yang terikat oleh dosa hari ini dibebaskan. Kami menjadi umat pemenang. Kami terikat oleh rokok hari ini dibebaskan dari rokok. Kami terikat oleh minum-minuman keras, kami dibebaskan dalam nama Yesus. Kami yang terikat oleh film-film porno, kami dibebaskan oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh anugerah-Mu. Kami menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri di akhir zaman ini. Jadi orang-orang yang tenang menghadapi segala situasi keadaan. Orang-orang yang suka berdoa, membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Terpuji Tuhan kekal sampai selamanya. Kami terima berkat Tuhan, pemulihan, kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus melindungi kita semuanya. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kita damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aduh,